tampilan katalog.uinsby.ac.id. Oke. Ini adalah tampilannya seperti ini. Ada dua model penelusuran. Jadi penelusurannya ada dua, secara sederhana seperti ini. Kemudian ada yang secara canggih atau advanced seperti ini. Kita coba dulu ya. Lebih menarik mana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelusuran. Seperti ini. Misalkan kalau kita mencari yang berhubungan dengan tarbiyah ya. Kalau berhubungan dengan tarbiyah berarti kita coba misalkan pendidikan karakter gitu ya. Oke, pendidikan karakter kita ketik di penelusuran sederhana, kemudian pencarian. Oke, ini. Jadi ketika kita ketik di penelusuran sederhana dengan kata kunci atau subjek ya, kata kunci itu biasanya kita kan buku biasanya kita kalau tidak tahu judulnya atau tidak tahu, biasanya ditelusur lewat judul atau ditelusur lewat pengarang, atau bisa jadi mungkin saya itu pengen mencari buku tentang ini loh, biasanya begitu lah, itu kata kunci biasanya. Jadi bisa jadi kayak gini, ini judulnya adalah pendidikan Islam berbasis karakter macam-macam, tapi saya pengen cari tentang pendidikan karakter ya, seperti itu namanya kata kunci. Cari buku tema yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah ini seperti ini. Jadi ketika kita ketikkan pendidikan karakter di penelusuran sederhana, itu yang muncul adalah 182 judul ini. Nah, permasalahannya adalah yang muncul itu adalah semua koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi ada koleksi dengan kode U, BIC, sekedar informasi. Kalau U ini adalah koleksi umum ya. Kalau BIC ini berarti BI Corner, Bank Indonesia Corner. Macam-macam. Nah, seperti ini. Coba kita lihat yang lainnya. Ini adalah page ya, halaman untuk pendidikan karakter. Nah, seperti ini. Oh, ada TS juga. TS ini berarti tesis. Tesis. Oke. Ada juga J. J ini berarti artikel jurnal. Di jurnal. Kemudian ada KT juga. Ada KT ini berarti koleksi khusus Fakultas Tarbiyah, tahun lulusnya 2015, ini nomor urutnya 132 dan dia jurusan PHI. Jadi ini adalah pendidikan karakter yang ditulis oleh alumni Fakultas Tarbiyah jurusan PHI tahun 2015. Nah, ini juga skripsi ya. Itu kalau kita menelusur pendidikan karakter melalui penelusuran sederhana. Padahal beberapa mahasiswa biasanya seperti ini. Pak, saya itu hanya ingin cari koleksi yang buku saja, Pak. Buku yang apa aja? Buku yang hanya bisa dibawa pulang. Kan tidak semua buku itu bisa dibawa pulang. Seperti itu. Itu bisa kita telusur lewat advanced. Jadi lewat pencarian canggih atau advanced itu kita bisa menentukan di sini ada beberapa ruas yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah GMD namanya. GMD adalah General Material Document. Jadi dokumennya itu dalam bentuk apa? Dokumennya dalam bentuk apa? Nah, seperti itu. Saya cari buku yang bisa dibawa pulang, Pak. Berarti kita cari buku, begitu ya. Oke. Saya cari buku yang bisa dibawa pulang, Pak. Nah, ini kan ada tipe koleksi. Seperti ini, tipe koleksi. Jadi buku yang bisa dibawa pulang itu hanya ada di umum. Nah, GMD yang kita miliki itu banyak ini. Ada corner, ada jurnal, koran, proceeding, dan macam-macam kita cari buku. Kemudian tipe koleksi. Koleksi kita juga banyak tipenya. Ada khusus itu ya skripsi, tesis, disertasi tadi. Kalau referensi, ini di lantai 2 itu isinya kamus, kemudian apa itu namanya, matan hadis, kemudian buku saku,
Pokoknya buku-buku yang sifatnya rujukan banget lah. Kemudian koleksi tandon. Kebetulan saya di koleksi tandon. Jadi koleksi tandon itu adalah miniatur perpustakaan. Jadi semua koleksi yang ada di perpustakaan itu diambil satu untuk ditaruh di tandon. Seperti itu. Cuma permasalahannya adalah tandon itu tidak bisa dibawa pulang. Tandon itu hanya bisa dibaca, pinjam di tempat, hanya untuk fotokopi, dan maksimal pemanfaatannya hanya 2 jam. Maksimal 2 jam ya. Jadi setelah 2 jam harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan nanti kena denda biasanya. Seperti itu. Nah, yang koleksi yang bisa dibawa pulang itu hanya koleksi umum. Oke, kita klik koleksi umum. Jadi saya mencari buku yang hanya bisa dibawa pulang. Dan kebetulan kita mencarinya tentang pendidikan karakter. Oke ya. Karakter. Adik-adik sekalian, kalau tadi pendidikan karakter kita telusur lewat ini, penelusuran sederhana, itu ketemu 182. Dan isinya ya ada skripsi, jurnal, ada PI Corner, macam-macam. Nah, coba kita sekarang di advanced, pendidikan karakter dengan buku yang hanya bisa dibawa pulang, nanti ketemunya berapa. Oke ya, kita klik pencarian. Oke. Nah, ini agak berkurang. Karena otomatis yang BIC, kemudian KT, J, dan macam-macam TS tadi, itu otomatis akan dengan sendirinya hilang. Karena kita menggunakan advanced yang hanya kategori buku, dan itu bisa dibawa pulang. Itu ketemunya hanya 116, seperti ini. Nah, ini semuanya UUU ini. U semua ini. UUU. U semuanya. Insya Allah U semua ini mestinya. Sampai terakhir. Kalaupun, nah ini. Kalau misalkan kita pengen baca, saya ini Pak, ini sudah ketemu Pak. Saya pengen ini Pak, baca pendidikan karakter anak bangsa, misalkan begitu ya. Kita tinggal klik saja ini, diklik, oke, akan muncul detail dari informasi koleksi ini seperti ini. Pendidikan anak bangsa, pengarangnya Amin Maswardi M. Ini jumlahnya 4 eksemplar. Satu di tandon ya, tidak terhitung ya untuk dibawa pulang. Jumlahnya ada 4 eksemplar. Nah, seperti ini. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan website katalog.uinsb.ac.id, pertama adalah ketersediaan koleksi. Oke, ketersediaan judul sudah ada ternyata memang. Jadi buku pendidikan karakter anak bangsa yang pengarangnya ini sudah ketemu. Tapi eksemplarnya apa ada Pak di perpustakaan? Karena lagi-lagi yang perlu dipahami adalah eksemplar yang kita sediakan itu memang tidak banyak dan cenderung relatif terbatas. Nah, seperti ini. Ini ada 4. Jadi kalau ada konfirmasi seperti ini, 3 tersedia, dan 1 ini sedang dipinjam, ini berarti masih digunakan oleh temannya, oleh mahasiswa lain. Dan di raknya masih ada 3. Dalam posisi seperti ini, berarti adik-adik sekalian bisa langsung ke raknya. Dan kebetulan kalau lantai untuk koleksi umum ada di lantai 2. Jadi ini ada di raknya. Tinggal yang perlu ditulis adalah judulnya ini, kemudian alamatnya, biar tidak salah alamat ke rak lain ya. Ini ada U370.114 Mas B. Ini adalah alamat bukunya seperti itu. Ini detailnya, detail informasinya. Dan perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwasanya tiap layanan, tiap koleksi yang kita layankan di perpustakaan itu masing-masing ruangan ada petugasnya. Koleksi tandon saya sendiri 1 misalkan ya. Kalau di koleksi umum itu ada 6 orang. Jadi nanti misalkan ada kesulitan pencarian ini di raknya atau pencarian koleksi apapun misalkan begitu ya, silakan langsung menghubungi petugasnya. Insya Allah petugas siap membantu kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan dari adik-adik sekalian. Dalam kaitan dengan perpustakaan ya, bukan membantu dalam kaitan kebutuhan lain-lain. Misalkan kalau kesulitan keuangan ya otomatis kita tidak bisa membantu. Begitu ya adik-adik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti coba dipelajari untuk penelusuran koleksi. Jadi tidak harus langsung ke perpustakaan. Jadi coba dicek secara online lewat HP atau komputer yang ada di rumah. Dan tentu saja syaratnya harus ada paket internet ya.
Coba nanti dicek di HP komputernya di rumah. Kalau memang sudah ada, baru nanti hari yang ditentukan, yang 1 hari dalam seminggu itu, silakan nanti adik-adik sekalian melakukan registrasi kehadiran atau registrasi layanan. Nanti tinggal berkunjung ke perpustakaan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa hak adik-adik untuk pinjam itu adalah maksimal 5 eksemplar dengan komposisi judul yang berbeda. Gitu ya. Oke. Ini ada 2 siapa? Mbak Farihatun ya. Silakan Mbak. Kenapa Mbak? Silakan Mbak Farihatun PBA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Itu Pak buat masuk ke aplikasi Perpus Winsa kan harus pakai email. Itu pakai email terserah apa ada email sendiri Pak? Baik, terima kasih. Yang di buku Winsa ya. Ya, Waalaikumsalam kenapa Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk di website perpustakaan apa ini? Di aplikasi Winsa itu Pak. Oh ya. Oke. Oke, Mbak Mariatun ya. Jadi untuk yang di buku Winsa sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya email yang digunakan kalau diprioritaskan yang pakai domainnya uinsb.ac.id. Kalau saya kan punya hari@uinsb.ac.id. Kalau misalkan ada reviewnya yang email domain uinsb.ac.id pakai itu, kalau memang tidak memiliki untuk registrasi buku Winsa, menggunakan Gmail juga boleh, Gmail atau Yahoo atau email yang lain, dengan catatan bahwa email ini masih aktif ya Pak ya, karena itu nanti dipakai atau digunakan sebagai aktivasi dari akunnya. Aktivasinya nanti lewat itu nih. Jadi feedbacknya, linknya itu dari sana. Jadi ya harus aktif tentunya. Begitu ya Mbak Farihatun. Cukup ya? Oke. Satunya lagi siapa tadi? Oh sudah khutbah ya, benar. Saya cek dulu ya, sudah tarakin Pak. Misi mau Jumatan, Pak, buat mau aplikasi Perpus memakai email terserah atau email khusus, sudah dijawab barusan. Jumatan Rien. Iya, saya juga Jumatan. Oke, kalau tutorialnya agak bingung, saya pahami ya. Jadi memang ini adalah hal baru barangkali buat adik-adik sekalian. Jadi memang materinya sangat padat kalau bisa dibilang seperti itu. Karena memang tidak ada proses praktek juga. Kalau di secara luring itu kita setelah di ruangan 1 jam, itu 1 jamnya keliling kita kalau biasanya. Ini adalah hal pertama yang kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau memang materi kita sangat padat, jadi agak membingungkan. Nanti bisa kita lanjut di luar forum ini, bisa lewat IG atau bisa lewat yang Telegram grup itu ya, untuk maba yang bisa disampaikan di sana. Tidak apa-apa, sampaikan saja apa yang masih mengganjal tentang perpustakaan. Kita siap karena petugasnya juga banyak sih. Kita kan ada 20 orang ya. 21 plus Ibu Kepala. Untuk ini untuk Jumatan, saya kebetulan di Gresik sih. Kalau Gresik 10:30 belum ada ini. Tidak tahu yang sudah target ini di mana. Jadi amanat saya sampai jam 11. Okay. Link web Perpus saya baca dulu ya. Pak minta file tutorialnya nanti kita bagi. Nanti dibagi sama Mas Fuad nanti ya. Oh penjelasannya panjang banget malah lebih pusing. Oke, mohon maaf. Untuk upload foto tadi kan harus pakai format NIM JPG. Jika sudah terlanjur upload, sebentar ya, maaf ada ini, ada sponsor. Oke. Jika sudah terlanjur upload tanpa format tersebut bagaimana? Jadi untuk format foto diaktifasi itu kan
name filenya pakai NIM gitu ya. Bagaimana kalau misalkan bukan JPG, PNG atau yang lainnya, bitmap atau apa gitu ya, coba nanti diupload ulang saja format JPG karena itu tidak terbaca oleh kita. Yang terbaca oleh database itu adalah format JPG, tidak lebih dari sebetulnya tidak lebih dari 500 KB malahan. Tapi kita kasih toleransi sampai ini sampai 3 MB ya. Oke, sebentar ya. Ini saya baca-baca dulu. Minta tolong dikirim saja. Oke. Bapak, saya mau tanya bagaimana dengan daftar kunjungan nanti kalau offline? Apakah ada batasan kunjungan? Ya, akan kita batasi nanti. Karena memang tidak memungkinkan kalau misalkan mahasiswa baru berjumlah 3.000 atau 4.000 orang semuanya hadir di perpustakaan, jelas tidak mungkin. Karena memang masih ada pembatasan atau sterilisasi kampus ya saat ini ya. Jadi ada pembatasan jumlah. Untuk detailnya hari, jam layanan, kemudian jumlah orang yang dilayani berapa, itu nanti akan kita sampaikan segera. Minggu depan sudah kita sampaikan insya Allah ya. Lagi-lagi kita sampaikan di IG, @perpustakaan UINSA, kemudian di Facebook Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Coba nanti dicek. Bingung Pak, nggak paham sama sekali, enak dijelasin langsung. Oke. Kalau begini kan enak Pak, bisa komen. Maaf ada filenya, oke. Ya. Boleh nanti tutorialnya dikirimkan nanti. Minimal dikirimkan Pak Fuad nanti. Kalau tidak ya berarti di Telegram juga bisa. Nanti saya kirimkan juga bisa di komen ya. Kak, untuk foto kartu NIM-nya gimana ya Kak? Foto kartu NIM. Itu di akademik ya nanti ya. KTM mungkin maksudnya ini. Kartu KTM-nya bagaimana? Itu di akademik. Untuk perpustakaan itu kartunya menggunakan integral. Jadi kita sudah tidak menerbitkan atau tidak membuat kartu lagi. Tidak membuat kartu lagi. Kartunya itu sudah menggunakan langsung KTM. Jadi nanti diserahkan ke ini ke akademik, bagian akademik. Sangat memote Pak sampai bingung Pak. Ya Allah. Oke. Dari kemarin-kemarin chatroomnya dinoaktifkan, padahal mau bertanya. Lupa wis. Oke. Itu yang e-book ada batas pengembalian? Enggak. Kalau e-book, kalau yang e-book ya, e-book sama e-journal yang EBSCO, Emerald, Wiley dan macam-macam tadi itu sekali download itu sudah jadi hak milik. Hak milik, tapi lagi-lagi itu harus digunakan secara pribadi ya, bukan untuk di-share ulang. Ketika adik-adik nanti sudah download, kemudian masuk ke memori internalnya, itu jangan sekali-kali di-share ulang. Artinya di-share itu di-publish ulang. Karena itu nanti terkendala dengan hak cipta. Tapi itu sudah jadi hak milik adik-adik sekalian selamanya, tidak ada batasan. Itu yang untuk e-book sama e-journal yang ada di link library.uinsb.ac tadi ya, di EBSCO, Emerald, kemudian Wiley, IIG kayak gitu. Kalau yang e-booknya yang di perpustakaan digitalnya Ubuku UINSA itu hanya untuk dibaca. Downloadnya itu hanya temporary, hanya masuk di inbox kita, di inbox Ubuku UINSA-nya, tidak masuk di internal kita, tidak. Jadi kita hanya bisa baca selama seminggu, kemudian dia akan hilang-hilang sendiri biasanya. Kalau memang belum ya berarti kita kembalikan. Kalau belum waktunya kembali, kita kembalikan karena sudah selesai membaca ya kita kembalikan. Kalau tidak itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Kalau yang e-book yang ada di Kubuku UINSA itu tidak masuk di internal. Kalau yang masuk di internal itu yang di e-journal e-book library.uinsb.ac.id. Kemudian juga ada buku-buku silabus yang ada di digilib.uinsby.ac.id. Yang ini. Nah ini. Yang ini kan ada by divisi, oke. Ini kan ada buku-buku ya. Oke. Nah, ini kan ada buku. Ada kurang lebih 232 buku. Ini bisa di-download. Ini ini buku-buku paket biasanya buku dirosah ini.
buku silabus ini, buku dosen-dosen adik-adik sekalian yang nulis. Jadi nanti kalau misalkan seperti tadi Pak Taufik Sirot, tinggal cari aja tulisannya Pak Taufik yang di buku sini. Bahasa Arab atau apa ya, coba dicek nanti, ya sudah berarti punya buku beliau. Kalau beliau nulis itu kan berarti dalam pembelajaran pengajaran di kelas kan menggunakan buku itu, kan lebih enak. Jadi sebelum diajar sudah tahu kisi-kisinya, garis-garis besar yang akan disampaikan oleh beliau. Ini otomatis ketika di-download, otomatis sudah masuk ke internal adik-adik, sudah hak milik. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan. Setelah gugah semuanya bakal dapat kartu perpus ya Pak? Tidak. Kita memang tidak menerbitkan kartu, sekali lagi ya, tidak menerbitkan kartu perpustakaan. Kemudian apa hikmah dari aktivasi keanggotaan itu? Pertama adalah adik-adik ini akan ada fotonya. Jadi terbaca di foto. Kalau saya kembali ke website ya. Oke. Jadi kalau di sini ini, di katalog.unsb.ac.id itu ada namanya area anggota. Bisa juga perpanjang mandiri. Jadi area anggota ini adalah mengetahui pinjaman. Kadang-kadang kan kita lupa. Atau bisa jadi kita pinjam, tapi kadang-kadang teman nitip. Aku pinjam ya karena punya aku sudah habis 5 ya. Dan bisa pinjam lagi. Aku nitip di kamu ya. Nah, itu kan kita pinjam terus dikasihkan ke teman. Kadang-kadang kita sering lupa. Apa saja buku yang kita pinjam. Itu bisa dicek di area anggota. Contohnya seperti ini. Ini ya. Saya pakai akun saya. Oke. Ini nanti bisa dicek. Kalau untuk adik-adik sekalian biasanya untuk maba itu menggunakan ininya NIM, untuk ID anggotanya NIM. Kemudian untuk kata sandinya itu NIM atau 123456. Coba dua-duanya. Tapi sekali lagi memang aktivasi keanggotaan maba itu adalah langkah antisipasi kita, langkah cepat kita agar segera bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, data itu nanti akan digabungkan dengan data yang ada di akademik. Dan kebetulan sampai hari ini belum dikirimkan ke perpustakaan untuk data maba akademik. Tapi kita sudah punya foto-fotonya, jadi tinggal nanti gabungkan antara data dan fotonya. Seperti itu ya. Coba ini adalah akun saya. Kita masuk. Nah ini adalah area anggota. Seperti ini. Nah, kalau sudah ada fotonya, otomatis nanti kita aktivasi ini. Ini nama saya. Nah, ini adalah buku-buku yang saya pinjam. Pinjaman terkini ada 9 eksemplar. Ini adalah pinjaman saya. Ini ada tanggal pinjamnya, tanggal segini. Tanggal kembalinya segini ada. Jadi ini adalah buku-buku yang saya pinjam saat ini. Dan di bawah ini adalah sejarah peminjaman. Jadi nanti ini ada adik mulai pertama masuk di perpustakaan pinjam buku apa saja, sampai nanti ketika mau lulus itu ada historinya di sini. Nah, itu gunanya untuk aktivasi keanggotaan. Itu ya, untuk cek peminjaman. Keluar, termasuk untuk perpanjangan di sini. Jadi perpanjangan. Untuk koleksi perpustakaan, itu kan untuk mahasiswa sejumlah 5 eksemplar, durasinya 7 hari atau 1 minggu. Kalau misalkan selama 7 hari ternyata koleksinya itu belum selesai dibaca, itu bisa dimanfaatkan perpanjangan. Dan perpanjangan tidak harus ke perpustakaan, tidak. Dari rumah, dari kos-kosan, atau dari rumah Pak D-nya ya, barangkali ada memang nurut di rumah Pak D-nya untuk kuliah, itu bisa diperpanjang. Lagi-lagi ya memang harus ada paket internetnya. Seperti itu. Sama prosesnya. Nah, ini tinggal masukkan kode yang tadi. Kode, saya lupa sih ya. Kode bukunya, nomor bukunya. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi kita ke area anggota dulu ya. Oke. Nah, untuk perpanjangan yang dibutuhkan adalah kodenya ini. Nah, dari 9 buku ini,
mana yang ingin diperpanjang. Jadi ini yang dimasukkan di kode perpanjangannya. Itu ya. Barangkali ini sekilas, nanti bisa dieksplor sendiri.